Selamat pagi anak-anak, Shalom. Setiwi percaya anak-anak senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama beribadah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya pujian kami boleh memuliakan nama Tuhan dan ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, datang ke bait Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Datanglah ke bait-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Anak-anak, hari ini Lo Setiwi mau mengajarkan kalian lagu baru. Ini lagu tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
Tuhan kan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman, bersyukur hari ini kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita sudah memuji Tuhan, setelah lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami boleh mendengarkan dan kami boleh mengerti juga melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy New Year buat kita semua. Ini sudah 2021 teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin sekarang merasa bosan karena ini sudah hampir 1 tahun kita harus ibadah, harus sekolah dari rumah, teman-teman, kita tetap sukacita ya, kita tetap punya semangat. Dan hari ini apalagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, Lause terus berdoa buat kalian supaya kalian meskipun di rumah, dengar dari rumah, dengar dari online, kalian tetap boleh jadi menyatakan kebesaran Tuhan buat orang-orang di sekitar kalian. Mungkin teman-teman terus pikir, nah tapi aku kan masih lulus SD aja belum, masih kecil. Teman-teman, justru di Alkitab tuh bilang bahwa Tuhan itu pakai orang-orang yang masih muda, yang masih kecil untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Nah, hari ini kita mau baca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19. Itu kisah tentang Naaman. Teman-teman ingat gak? Naaman itu disembuhkan dari sakit kusta karena apa? Dengan cara apa? Dengan mandi di Sungai Yordan 7 kali. Siapa yang nyuruh teman-teman? Siapa yang nyuruh Naaman buat mandi di Sungai Yordan 7 kali? Nabi Elisa, benar. Nabi Elisa yang suruh. Nah, teman-teman tahu nggak? Naaman itu orang Aram. Nabi Elisa itu nabi di Israel. Orang Aram sama orang Israel itu berperang. Jadi gimana Naaman yang orang Aram bisa tahu tentang nabi Tuhan yang ada di Israel? Teman-teman, kalau kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 2, itu ada cerita bahwa ada seorang hamba perempuan yang ada di rumah Naaman. Nah, hamba perempuan ini tuh ternyata tawanan dari bangsa Israel. Jadi dibawa dari Israel ke bangsa Aram. Hamba perempuan ini itu nggak dianggap teman-teman. Kenapa? Karena zaman dahulu itu hamba itu ya nggak ada harganya. Sedangkan perempuan itu adalah tidak dianggap. Jadi sebagai seorang hamba perempuan benar-benar suatu hal yang sangat nggak ada nilainya gitu teman-teman. Jadi ketika ada seorang hamba perempuan, kemudian kita nanti baca hamba perempuan ini memberitahu Naaman tentang nabi Tuhan. Ini justru suatu hal yang sangat berani ya teman-teman. Hamba perempuan ini percaya kalau Naaman itu bisa disembuhkan sama Nabi Elisa. Tuhan bisa menyembuhkan melalui Nabi Elisa. Nah, sedangkan orang Israel, terutama Raja Israel, waktu dengar Naaman mau datang,
justru ketakutan. Justru tidak percaya bahwa nabi Tuhan bisa menyembuhkan Naaman. Kita tahu bahwa pada akhir ceritanya Naaman itu disembuhkan, dan yang lebih besar lagi adalah Naaman itu jadi percaya kepada Tuhan. Naaman itu jadi percaya kepada Allah Israel. Melalui hal kecil yang disampaikan oleh hamba perempuan ini, justru Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang besar. Sampai panglima Raja Aram, yaitu Naaman ini, akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu juga sama loh teman-teman. Ketika dia ada di dunia, dia juga taat kepada Bapa yang di surga. Nah, akibatnya adalah dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit. Dari ketaatannya itulah, itu menyatakan Allah yang besar. Kebangkitannya membuat kita beroleh kehidupan. Dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, ketaatan kita itu Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kebesarannya. Mungkin teman-teman juga merasa masih kecil, seperti tadi lulus SD aja belum gitu kan. Tapi teman-teman, kita mau belajar untuk percaya, untuk taat kepada Tuhan. Dan kita tahu kalau Tuhan bisa pakai hal yang kecil, ketaatan kita yang sederhana itu, yang simple itu, untuk menyatakan Tuhan yang besar. Itu dulu ya teman-teman, firman Tuhan untuk hari ini. Semoga kita mau sama-sama belajar untuk melakukan hal yang sederhana, ketaatan yang sederhana. Ya, kita bisa belajar untuk melakukan ketaatan apa hari ini. Yang sederhana adalah kita coba bagikan firman Tuhan ini ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Ke papa, ke mama, ke koko, ke cici, tentang kisah Naaman ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau sama-sama tutup. Nah, sebelumnya ada satu ayat hafalan, yaitu dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 bunyinya adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk melakukan ketaatan, untuk kami belajar untuk taat kepada Engkau di dalam hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang remeh ya Tuhan. Kami mau belajar untuk taat. Dan kami percaya Tuhan menyatakan, Tuhan bisa pakai ketaatan kami untuk menyatakan Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, kita akan lakukan dengan memberikan persembahan. Jadi kita bisa memberikan dengan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!